silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Ayahanda Kyai Haji Rusli Kurnain, beserta tamu kita Guru Hendra dari Banjarmasin, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, dan sahibul bait yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimi'rajkan dan dirangkaikan dengan haul jama' untuk tuan-tuan guru beserta kedua orang tua daripada keluarga besar sahibul bait. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin ya Rabbal. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan, terlebih dahulu Nabi dibawa ke tepi telaga Zam-Zam, dibedah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi pakai air Zam-Zam. Padahal hati Nabi itu tidak pernah bekarat, karena hati Nabi itu ibarat emas. Emas lembut bisa dibentuk, dan emas kada pernah bekarat. Hendak terendam di Banyumasin sebulan, emas kada bekarat. Kada sama hati kita. Hati kita ini bisa bakarat kama tasdaul hadid, ujar Nabi, seperti bakaratnya wasi. Makanya bila kita nih keras hati, tahan patah mengalah maka kada. Bercakap dengan bangga dia, aku jamun orang baik, wan aku baik. Tapi kalau orang jahat dengan saya, tunggu balasanku lebih jahat daripada dia. Sombong banget. Kenapa? Hatinya keras. Kalau Nabi hati lembut. Kenapa? Maka hati yang dibersihkan, karena hati itu adalah sumber kehidupan. Baik apa tidak, kita tergantung hati. Ibarat mobil, baik apa kada jalan mobil, tergantung supirnya. Kalau supirnya hebat, pengalaman, tenang membawa mobil, penumpang aman, ada keguringan, apalagi asli memang pengguringan, makin nyaman. Kenapa? Supirnya nyaman. Tapi kalau supirnya kurang perhitungan, membawanya tidak tenang, penumpang mabuk, jajak din gas bakajut, terjungkang ke belakang.
remnya bakajut tajurang bak ke hadapan, di tikungan tancapnya gas awak sama awak berhantam. Kenapa kita nih hidup kadang-kadang kada akur? Karena jawabnya hati bermasalah. Maka itu hati dibersihkan. Ada nyanyian bagus sudah, jagalah hati jangan kau nodai. Cuman ada yang nambahi, jagalah suami jangan sampai terkawin lagi. Hati dijaga daripada berbagai macam penyakit hati. Ujar Nabi, penyakit hati yang sangat berbahaya itu 3. Yang pertama al-kibru, karena penyakit sombong. Orang sombong ini batarul haq walam tunnas, menolak kebenaran yang ada, suka meremehkan orang lain. Asa inya pangnang bujur. Orang sombong ini orang kada boleh tapi nya boleh. Itu sombong. Ada kisah. Orang ini sekolah SD anak orangnya. Begitu sekolah SD bulik menangis. Jar abahnya kenapa menangis nak? Bekalahi jangan anak. Kenapa bekalahi jabahnya? Orang kada boleh bekalahi tapi nya salah bah. Kenapa menangis jabahnya? Kalah. Apa nangis saya? Makanya jabahnya jangan bekalahi. Orang di sekolah tuh bagus-bagus bakawan, kada boleh mencari musuh. Anaknya nurut. Sekalinya bulan hadapan abahnya pulang bekalahi, awan tetangga di sebelah pasal mengangkat peranggan tanah. Nang seikong ini menyabit niur, kebetulan niur itu condong ke kabunnya, disabitnya lurusan kabunnya bang. Cuman kan akarnya berturang. Ditagur abahnya, ngapa kau sabit niur kok? Oje sidin siapa ini? Salah, nyuruh condong ke kabun kok. Ya abahnya walaupun condong ke kabun ikam, tapi kan punggungnya di tanah kok. Bekalahi, ya abahnya nih kada lain nih perang panjang musuhnya. Ambillah kandin perang panjang, sasai sidin, anaknya bulik sekolah. Anaknya menyasai abahnya, bah jangan bekalahi, bah jangan bekalahi. Uji abahnya kada bisa mahir menyambit nyur kita. Oh jenang anak bah, walaupun inya nang salah, abah kada boleh bekalahi. Apalagi abah nang salah. Oh ya abahnya siapa bepadah? Abah semalam bepadah itu. Jenang abah itu kekanakan. Amun nang Tuhan ada bapak. Kan orang kada boleh, nya boleh. Orang sombong ni suka menyalahkan orang. Tapi inya kadang kada siap disalahkan. Apabila inya salah, karena kalau mailaknya pasti mencari salah orang. Inya ini bepanau di pohon gulu, maka 3 jari lebarnya. Ada kalau mailak lagi mau kelihatannya, kada melihat. Ada yang menagur, oh jangan menagur, ngah itu ada panau di pohon gulu piat. Nah, ada kalau mailak lagi. Terpaksa mencari salah orang. Aku aja lumayan dia bepanau ha. Tetangga sebelah rumah aku aja 6 bulan pakurap sudah kan. Mencari yang berturang halaluan. Bila inya disebut kesalahannya, ini nyebut kesalahan orang. Nah jadi apa sebab? Karena ujarnya kalau panau itu kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Karena kalinya begeru kan jebol, habis masuk ke kawan-kawan. Itu kan jelek aku di sini masih ada yang jelek pada aku. Nah, itulah orang sombong ini ngalih diurus. Ada tahu kan mau belajar. Tolak ke kampung orang, ada orang meninggal, umpat jus yang mayat, awak ada tahu. Orang usalli Allahu Akbar umpat juga berkicing mata sidin, maka sok paling hadapan. Lalu imam Allahu Akbar rokok sidin, ada yang kiri kanannya sekali Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah di sidin. Bingung sidin kenapa ada sujud-sujud, sekalinya salam, sekalinya orang bercakap kenapa jepian maka sembahyang mayit maka rokok pulang. Anu pangja aku nih nang mati ini kawan akrab. Jika diakui salah, apa salahnya? Karena aku salah tadi pak kawan akrabku. Ya kawan, amun ngintuk kawan akrabmu, asa kalian naik. Mumpung kawanmu, ikan anu talqin gina. Nah, di sini musibah kedua. Membaca talqin, kada ingat berapa malaikat nang pernah kumpul tuh. Tapi kada nak bertanya. Terpaksa hai Fulan bin Fulan, apabila datang 3 orang malaikat panahnya kubur, ada di belakang menggawil, nah ya 2 juga. Oh jangan berarti nasi ikut ke palsu begitu. Orang sombong kalinya diurus. Maka itu je sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita ini di sisi Allah paling baik orang.
Tapi jadilah sesama kita paling jelek orang. Artinya kita sama kita jangan merasa hebat pada orang. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, kada boleh kita merasa lebih hebat daripada orang. Apalagi memang asli orang yang ada hebat, makin lagi kada boleh merasa hebat. Ada di zaman dulu cerita orang ini mondok lawas dah 10 tahun, hendak ambil kada tawa, kiainya kada membolehkan karena punduknya kada bakalas. Itulah resiko orang mondok kada bakalas. Sama kami waktu mondok di Pekalongan tahun 90 ke atas. Jadi ulun hendak bulik ngalih. Kenapa di Pekalongan waktu kami mondok kada bakalas. Jadi hendak bulik ngalih. Ulun berapa kali hendak bulik beizin kada bolehkan sidin oleh pengasuh. Kenapa ulun hendak bulik? Ulun ni beisi ading 2. Maka mondok 2 menyusul setelah setahun ulun. Berarti kami bertiga bading. Maka abah kami kada dapat berduit, kesian abah hendak ambil. Maka ulun sebulannya 25.000 juga. Kawan ulun 50, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 90. Ulun cuma 25. Jadi ulun bepada jangan dihangkui lagi. Ulun sengaja ada hangkui. Jadi ulun bepada ke abah ulun. Kawal abah menambahi 5.000 lagi. Jadi 30. Jadi abah ulun amun ikam kada sanggup lagi 25.000 sebulan bulik ikam begawi abah mundok ada pada berunding lagi paksa ay ulun 25.000 maka sudah terlambat kiriman datang kadang suah setengah bulan ulun terlambat puasa ulun saja aku puasa besok hari karena kiriman belum datang daripada belapar hendak lebih pesannya nasiban lu pahala sakit waktu munduk hendak ampih ngalih. Kenapa? Karena punduk kada bakalas. Ini kada bakalas. Jadi dia santri Mbah Yai ulun ni hendak pamit pulang, hendak ampih, hendak pemandak memunduk karena sudah 10 tahun ujian pengasuh kada boleh ikam belum lulus main Mbah Yai je kabila lulusnya ulun 10 tahun dah munduk ni bisa jepok di punduk ulun di sini. Oh ya Kiai boleh ikam lulus tapi ada syarat cariakan orang yang paling jelek di antara kita nih bawa ke sini. Bila kamu dapat mencari makhluk Allah yang paling jelek, kamu lulus. Bila kada lulus tapi waktu 3 hari aja. Bulik santrinya sekali bulik-bulik berjalan-berjalan masuk kampung keluar kampung sekalinya tetamu anjing. Begitu tetamu anjing bisa sahi anjing buka sidin 3 kali terjurang putus tali capal sidin bungolnya anjing ini di sidin orang lalu ada salah disasahi dihadangi diigutnya ditinggalkan buka seorang terjurang tali capal putus sarip banget sidin mungkin pikir sidin ini Allah ngasih pertanda inilah makhluk yang paling jelek orang kada salah disasahinya boleh ke rumah aku jadi sok namun kiai orang yang paling jelek Mbah Yai anjing. Sekalinya malam berpikir anjing jelek tapi anjing kada bakal. Anjing jelek tapi anjing ada punya kelebihan. Kelebihan anjing itu dalam kitab Kasyifatus Sajjad halaman 40 jangan salah ada 12 macam kelebihan anjing. Kalau ulun terangkan syuting-syuting sampai subuh kada selesai. Karena ulun memang ada hafal sampaikan di satu di antara 12 anjing itu yang diingatnya kebaikan aja anjing kada suah mengingat keburukan yang diingat anjing nikmatnya kada memikirkan bala. Ulun berjalan ke rumah Kiai Muas di Martapura jadi ulun datang kada tahu kalau itu jam istirahat. Pokoknya ada orang dari sidin itu sudah boleh kayak ulun bertamu. Jadi ulun taruh saya kalau wang sidin berkancing. Sekarangnya ada 3 tuh anak-anak muda. Ulun datang bukahan masuk ke dalam. Rupanya apa siapa kada tahu. Rupanya itu tuh jam istirahat sidin. Ulun kada tahu. Para jam 12 tengah hari. Tapi karena cucu sidin kan mungkin membangunkan. Akhirnya dibuka pintu sidin keluar. Tapi kuat ingatan sidin. Ulun hanya duduk puja sidin ada gambar buruk ulun simpan di belakang bersangkut di sidin berdiri sidin ambil din gambar tuh dijulung din ke ulun dasar asli maka gambar ulun lagi anom pulang tuh saya pegagahnya dan cuma aja ya Afgan bayangkan
Kenal dulu sih sekalinya bukan ulun, madakan Afgan itu orang ya. Aku nih guru Hindra sampai ke Benjer orang aku ulun ini mirip Afgan. Ulun aja pada sadar kalau ulun ini gagah, udah tahu ulun. Sekalinya diputar kaset Afgan lo, terus iya juga ya. Sampai mana baru tadi? Hendak boleh ulun. Sudah hendak boleh kerja ke Muas duduk dulu guru abah guru sekumpul bepasan mejesiden hidup ini nang diingat nikmat aja, jangan mengingat bala. Nang diingat tuh kebaikan, jangan keburukan. Nang dipandang itu sisi baik, jangan sisi buruk. Amun memandang sisi buruk, orang buruk beritaan kita juga nang baik. Tapi kalau memandang orang dari sisi baik, kita daripada orang. Bila kita memandang nikmat, jangan memandang bala, kita bisa bersyukur. Amun memandang bala, kalau memandang nikmat, hidup mengeluh terus, resah terus. Sudahlah pada berduit, bini pemamai, laki marangut, anak merajuk, mintuha 4 campur, naik tensi, mini kepala, nukar peramik, keluar burung duit. Coba berenai, ada usah mengeluh kita. Anjing itu yang diingatnya cuma nikmat. Anjing yang diingatnya kebaikan, kadang mengingat keburukan. Anjing tuh kalau kita haragu, kadang salawas maharagu anjing. Setahun jadi maharagu anjing, kadang salawas. Diberi makani, diminumi, ulahkan kurungannya di perumahan. Karena minggu hadapan rupanya kita ini ada undangan di mana di Jambi jauh. Rupanya seminggu hanya kulit anjing sorangan di rumah. Kadang diberi makani. Seminggu anjing kelaparan kita bapak karena kelebihan anjing diantaranya tahan belapar. Anjing itu kan ketika makan katanya berebah di jerembah tanamnya karena kelaparan lah. Nang dimakannya paling tulang ayam. Berapa lah nyaman tulang ayam tuh? Enggak ada jaya boleh jebakan bulik makan tulang. Karena nyaman. Tapi anjingnya begitulah kehidupan anjing. Seminggu kada diberi makan nih, kemudian bulik ampunnya. Sekali bulik, nah anjing menyasar ke depan menyambut kita datang tuh ketik-ketik buntutnya. Begini, kenapa lambat bulik sekalinya ampunnya sare sipaknya ngik anjing. Nah masuk ke perumahan nya tahu kalau majikannya sare anjing kadang ingat disipak majikannya kada. Anjing kadang mengganang seminggu kelaparan kada. Yang diingat anjing inya pernah memberi makannya, majikannya suah mirip makanannya, makanya yang diingatnya ingin tuh pak itu anjing. Setahun aja diherego disipak tersariknya. Kita kadang-kadang ya Allah 5 tahun kawan bebas kawan baik kerja sehari juga pemilihan RT kada bertabungan. Ada orangnya jadi RT orang apa ini kita sibuk ke bakalahian orang arwah kada mau undang, nasi kong ada datang, berarti kita ini kan ada lebih baik. Nah, boleh nyambat ulun. Satu. Yang kedua, anjing ini ingin mengingat kebaikan majikannya. Ada tentang kami sana, orang menghargai anjing. Sekalinya meninggal dunia, dikuburkan majikannya 4 anjing di belakang. Bulikan orang, anjing kada boleh. 7 hari anjing itu kada bawa bulikan di makam. Cuman tahu mentah baca Yasin kan tahlil kan kita makam kawitan yang mengandung kita 9 bulan, kawitan yang melahirkan kita bertaruh nyawa, kawitan kita yang mengganalakan kita 2 tahun dibesuhi bahira kami abah kada tertukar silawar handap. Kenapa menapah kita lagi halui disekolahkannya, dimudalinya, dinikahkannya, meninggal kawitan be-6 anak lelakian. Seikung dan dalam memikul mayat mamanya keluar mayat dari rumah yang mikul orang, anak yang be-6 kada demikul, pada anaknya biasa memikul kayu nang kayu gantang, kenalnya panjang semeter pikul sidin, kawitan gak dipikul. Ternyata sampai di kuburan sana yang menggali kuburan bukan anaknya, diupahakan ke orang. Pada anaknya semalam hari-hari gawi mencangkol. Kenapa maka mencangkol kubur kawitan maka diubahkan ke orang? Mulah parit sing haratan kuburan diulahkan. Yang menyambut di lubang kuburan siapa? Orang. Anaknya mana? Di situ. Yang menimbus orang, anaknya kemana? Coba lihat Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah yang menguburkan. Kenapa Rasulullah memandang jasanya Sayyidah Khadijah luar biasa?
Sayyidah Khadijah itu habis harta dikorbankan untuk membantu Rasulullah dalam berjuang. Nabi kelelahan, terabah di pangkuan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menangis sedih. Kenapa? Harta habis sudah, jadi lagi harus disumbangkan. Menangis sedih, jatuh banyu mata karena wajah Nabi. Nabi terbangun. Jangan Nabi, kenapa sampian menangis? Kata Sayyidah Khadijah, sedih ulun, jadi lagi dikorbankan. Harta sudah habis ya Rasulullah. Ujian Nabi sudah cukup, sudah perjuanganmu. Tapi Sayyidah Khadijah berpesan, ya Rasulullah, andai kata ulun meninggal dunia, pian hendak berdakwah harus menyeberang sungai, kada ada jerambah, bongkar kuburan ulun jasidin, ambil tulang ulun tulah jerambah untuk nyeberang ke sana. Begitu Sayyidah Khadijah baiknya dengan Rasulullah. Meninggal sidin, Nabi langsung yang merapaikan, yang menimbus tanah ke dalam pemakaman Sayyidah Khadijah dengan lemah lembut. Ini orang yang membuahkan jejak orang, artinya kurang timbul banget, hindiknya kehimat awitan, maka dibawa kemana kita. Berarti kita ini kada lebih baik daripada Nabi. Kuliah nyambat ulang. Bulikan orang mengantar jenazah, umpat dia bulik anaknya. Tahun Dudi hanya mengunjungi kuburan abahnya pulang, menangis menggarung di atas kuburan. Sekarang itu salah pulang. Tetangisi kuburan Haji Adul, abahnya hak sebelah sana. Ada yang tahu dari muar banget juga. Berarti ujian nang santri ulun kada lebih baik daripada anjing dari sisi kelebihannya. Tapi kalau dipandang sisi buruknya, baik kita daripada anjing. Cuman kalau dipandang dari sisi baiknya, ternyata kita kada mau mengalahkan anjing di bidang itu. Berarti desidin ulun kada lebih baik daripada anjing. Isok desidin, aku harus mencari pulang siapa orang yang paling jelek di antara kita. Berjalan, sekalinya tetap orang gila. Orang gila ini kan tahu sama tahu aja, bepandir surangan, kurting sana situ, pakaian gak ada senunuh. Nah desidin, orang gila ini yang paling jelek sudah. Akhirnya bulik sidin ke rumah, terpikir di rumah, orang gila jelek, tapi orang gila kan kada mukallaf, orang gila kan kada diberati hukum, orang gila kada puasa kada berdosa, orang gila kada sembahyang kada berdosa, karena orang gila kada wajib sembahyang, karena memang aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi kalau ada orang membawa aliran kada wajib sembahyang, itu sesungguhnya aliran orang gila. Aku jawab. Kalau kita kada sembahyang berdosa, lagian orang gila ini punya kelebihan. Apa kelebihan orang gila? Orang gila tidak pernah saling mengganggu. Ulun umur 53 tahun dah, ada suami melihat orang gila bakal lahir di surah. Surah lapian melihat orang gila petapak sama orang gila. Ada surah. Nang gila sikong dulu berebah di situ malam pakai kardus. Nang gila sini ada saling mengganggunya. Sesama orang gila ada saling mengganggu. Pernahlah kita orang gila menjelekakan kawannya, nu kami sana tuh ada orang gila, bilanya masuk ke lubang, bilanya mandi tanah, tulangnya sabun, nang sekong parut si bakwan nang ngarannya kain, bebujul parut, ada saling menjelekakannya, nang bebujul parut ada menjelekakan nang mandi pakai sabun nang tanah, nang sabun tanah, yang menjelekakan sebenarnya kan mau suang, ada suah orang gila saling menjelekakan, berarti mau kita nih saling menjelekakan sesama kita, nah kada lebih baik daripada kuliah nyambat ulun. Jadi kita ini di mana bangganya? Kita ini merasa hebat di mana hebatnya? Orang gila aja kalah kita. Orang gila kada suah memandikan aib orang. Suah lah kita melihat orang gila dudukan berantuk di warung kopi. Jadi lapas dah ulun hidup pada suah melihat orang gila mau kopi memandikan orang ada suah. Jadi kita ini kada lebih baik daripada ini. Orang gila tu jangankan memandikan orang. Ini sihnya kan bertamuan ada berundingnya. Ulun kan keluar dari pondok Al-Baqiyatus Shalihat, begitu keluar dari situ ada orang gila nang dari pasar tujuh ke sini, nang dari sini tujuh ke pasar kan kota Peraungan di depan pondok. Jalan keluar itu kan halus, nang terus jalan tuh. Mun ke bawah kan lubanyo, masjid Peraungan ini nyanyi bilang ada tersinggul bahwa ulun bemandak bersilah ada jadi ke pasar. Ulun nyatakan ya pun apalah runding orang berdua nih bertamuan. Sekalinya bertamuan bilang singgul bahwa jangankan pandit bertaburan aja ada.
di kampung kita kalau ada orang ada mau bertaguran, nah itulah orangnya kan. Berarti Jasidin aku nih kadang lebih baik daripada orang gila. Gimana baiknya? Malu kita merasa hebat. Orang gila aja kita kadang mengalahkan, dipandang dari sisi baiknya. Tapi kalau sisi buruknya lain lah. Tapi sisi baiknya kan mesti hebatinya. Makanya kita ini selalu memandang dari sisi baiknya, jangan memandang dari sisi buruknya, supaya kita ini jangan merasa hebat. Akhirnya boleh Sidin, sudah boleh hari ketiga. Hari ketiga Sidin datang ke rumah Kiai. Mbah Yai, alhamdulillah ulun dapat Mbah Yai, siapa orang yang paling jelek di antara kita? Ujar Mbah Yai, siapa orangnya? Ulun Mbah Yai. Umun kayak itu Sidin, ikam boleh hendak berdakwah, ikam boleh hendak majar, ikam boleh hendak memasyarakat, tapi ikam jangan merasa lebih hebat daripada orang lain, biar bisa menghargai kelebihan orang lain. Karena kalau tidak, kita pada pasti bisa menghargai orang lain. Maka itu kita jangan pernah sombong sedikit pun. Iblis itu kurang apa? Iblis itu orangnya luar biasa sebelum dilaknat. Namanya Azazil, pernah jadi guru malaikat. Kita ini sehebat apapun tidak ada pernah bisi murid malaikat. Kalau bisi murid buntat banyak. Dia pakai lihat ada juga murid buntat. Kenapa maka buntat malang jauh terus sampai dibangunakan kan buntat. Mungkin dapati masuk di kelas itu namanya bentuk. Keluar malam namanya bongking. Sama aja juga. Namun malaikat dia harapan kita bisa murid malaikat. Iblis itu kurang apa? Punya murid malaikat dan sudah berdiam di surga. Tapi karena ada sombong keluar dari surga. Kita pulang belum masuk ke surga. Imbam acup masuk surga. Makanya kita sehebat apapun kita, kada boleh merasa hebat. Orang sugih itu karena hebat, karena ada yang susah aja bang, 4 begawi. Karena sugih berataan kayak bang hebat. Rumah ganal sampai 4 tingkat rumahnya, maka sehektar lebarnya, maka jadi pembentuk bungkok pinggang besar sapo. Bucok rumah, siapa nampalik? Tukang dede naik seorang, naik kawat, turun kedua nih. Hingga sampai malam di kuburan rumah. Mana hebatnya mana? Kabun 100 baris bisi, dia denang menggawi, siapa nyabit? Seorang nyabit, guru kadehi, pinjol, 2 hari juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana hebatnya? Jadi pejabat pun hebat, karena ada dukungan orang, maka dia hebat juga. Jadi penceramah hebat, kenapa? Karena ada yang mendengar. Namun yang mendengar kadeda, kayak bang hebat. Ulun suruh ceramah sini surangan, bulan. Ya ini itu kan orang taling. Bulan hadirnya bulan. Sombong berbahaya. Jangan pernah ada terlintas di hati kita lebih hebat daripada orang lain. Makanya Nabi paling hebat mengajari kepada kita syadidal haya wat tawadhu. 1. Yang kedua penyakit hati yang berbahaya wal hasad, karena penyakit dengki. Kalau sudah kena penyakit dengki sulit diobati. Melihat orang nyaman tuh kali nyaman, melihat tetangga bertukar TV garing seminggu, melihat tetangga bertukar kulkas sesak napas, melihat tetangga bertukar mobil mati kada ketahuan. Orang dengki itu nya kada sadar bahwa rezeki nasib kada pernah terpahuruk orang. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Tuhfah, ternyata rezeki nasib jabatan itu kada pernah terpahuruk di orang. Kalau itu memang punya kita tetap dapat. Makanya apabila kita menghendaki sesuatu sekalinya kada dapat, orang yang dapat jangan sedih hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini 2 aja, pada banyak 2 aja. Pertama, hidup jangan sedih hati apa yang terjadi. Yang kedua, sibuk akan diri dengan ibadah, selesai, selamat Pak. Jangan sedih hati apa yang terjadi, sibuk akan diri dengan ibadah, selamat Pak. Itulah kata Imam Al-Ghazali, nang Allah menyuruh kita hidup di dunia. Apa yang terjadi yang sedih hati itu kehendak Allah. Kita ni amun takdir sugih aja tuh, amun kada
semalam dulu kan udah biasa dibenjak semalam kan itu juga mau semalam kita hanya sehari mau di sana semalam 6 tahun halam gitu semalam juga udah nyambat halam dulu ada pahamnya makanya semalam orang. Nah dulu kami sana pinang itu 27.000 sekilo, nah mahalnya. Tapi seorang kebun ada sugih juga, nah sugih orang ada tanah 5 hektar tapi tidak bertanam. Tanam ini pinang, wah ini berbuah lebat, pinang 6.000. Angkat tiga sugih. Semalam 27, seorang berkebun. Ini kebun ada pinang murah, yang mahal sawit, tabang pinang, tanam sawit. Berbuah sawit lebat, murah pula, yang mahal nior, tabang sawit, tanam nior. Berbuah lebat nior, murah pula, yang mahal kopi, tabang nior, tanam kopi. Berbuah lebat kopi, harga mahal, imbah menjual ke pasar, bulik mati. Bisa orang anak sugihnya. Makanya hidup kada usah susah hati, kada usah sedih hati. Kalau itu ambat kita, la mani'a lima ataita. Tidak ada orang ya Allah yang sanggup menghalangi apa yang hendak engkau beri. Tapi wala mu'tiya lima manata. Tidak ada orang yang memberi apabila engkau berkehendak. Bila takdir untuk kita tetap sehebat apapun, kata Tuanku Kiai Muhammad Bakhir, sehebat apapun kita, tidak ada yang sanggup menembus pagar takdir Allah. Tidak. Kalau itu sudah takdir Allah, kayak apa aja hebatnya, ada kawa hendak berlari kemana, takdir tetap datang. Tapi kita cuma disuruh berdoa, berusaha, bekerja, ikhtiar, biar jangan sombong kita, dan berpahala tuh. Berdoa, bekerja, berpahala. Namun ketentuan itu hak Allah, bukan punya kita. Maka kita kada usah mengeluh, kada usah sedih hati. Apa yang terjadi? Saya tadi malam sudah bercerita, ada di zaman dulu orang yang bisa marah-marah si orang, sekali bujur, sekali luput. Tapi banyak luput kepada bujurnya. Sekali diramal, anak kurang ini mati disambar buaya. Abahnya berusaha pindah ke gunung sana, dijual rumah di tepi sungai biar anak kada disambar buaya. Sekalinya ganal anak bisa begini begawi, mencangkul tanah, tercangkul betis, luka, infeksi, benana, berdarah, buruk karena ada penyakit biadapit. Biadapit apa nang gula sana, buruk mati. Setelah diselidiki apa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Pas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya menukar cangkul jangan cap buaya. Cap ayam aja jadi mematok kada memati. Tidak bisa. Ada pulang cerita nonton YouTube juga dapat bukan dulu. Ada gurunya di Banjar sana orang kisah. Tapi kisah aja kitabnya beda. Kisah ini bertentangan dengan aslinya. Tapi nanti kita ambil ujungnya. Apa sih Din? Orang dulu ada yang bakawan baik, bakawan akrab, kawan malaikat Israel, patuh banget. Pokoknya akrab tadi bang. Mohon istilah ini selalu berteleponan. Tapi kan malaikat tidak bisa telepon sih Din. Kada deh, ini tuh kisah aja. Sekalinya suatu saat rupanya ngarannya Adul. Yang sama ngaran minta maaf. Rupanya malaikatnya membaca takdir. Ternyata isok nang bakal dicabut nyawa Adul. Aduh, di malaikat kada nyaman yang kada bepadah berdahulu. Masa kawan-kawan kada bepadah datang malaikat Israel, Dul minta maaf, ini nampaknya takdir berikutnya nang bakal mati ikan sok. Waduh ya Dul, kawalah kakaknya aja. Jangan malaikat kada bisa dulai. Masa kita bakawan kada bisa? Apa gunanya kita bakawan jadi bisa membantu kawan? Ya Dul. Begitu malaikat bisa Dul, kawan-kawan juga, takdir juga. Coba Bang Jadul melihat mana catatannya, kalau dilihat Adul paling atas. Di 4-5 tahun, 10 tahun akan datang ada ngaran Ihak di bawah. Nah Jadul awal lah bohongan Ihak. Ihak ini disini nih tetangga kok. Ihak itu ada 2 kali mati bini dah. Sadangannya lahnya mati juga. Mon aku nih Jadul sawit hanya berbuah, anak mati haloi, bini mati anum. Ujian malaikat kita kawas mulai. Aduh Jadul kan cuma dari hati kita. Ihak ada tahu juga.